Mungkin beberapa dari kalian telah melihat postingan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin HPV bisa menyebabkan kemandulan pada anak perempuan, menyebabkan kematian dan meningkatkan resiko terserang kanker, tidak perlu dilakukan setelah menikah, serta hanya diberikan pada perempuan. Benarkah semua anggapan atau kabar ini? Vaksin HPV adalah cara efektif untuk melindungi diri dari human papillomavirus, virus yang dapat menyebabkan kanker serviks, kanker anus, dan kanker lainnya. Ini adalah virus berbahaya yang harus kita lawan. Kamu perlu tahu bahwa kanker serviks sendiri menempati urutan kedua di Indonesia. Jumlah kasus yang tercatat lebih dari 36.000 dengan angka mortalitas 21.000 kematian. Kita bahas yang pertama. Benarkah vaksin HPV menyebabkan kemandulan pada perempuan? Kita harus ingat bahwa vaksin HPV telah melewati uji klinis yang ketat dan terbukti aman dan efektif sejak vaksin HPV diperkenalkan pada tahun 2006. Tidak ada bukti bahwa vaksin HPV menyebabkan masalah reproduksi pada wanita. Vaksin HPV melindungi kita dari infeksi virus yang dapat mempengaruhi kesuburan. Virus HPV dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim, yang pada beberapa kasus terjadi pada wanita sebelum mempunyai keturunan. Pada terapi kanker serviks bisa dilakukan operasi angkat rahim, kemoterapi, radiasi, dan pengobatan lain yang bisa mengganggu sistem reproduksi pada wanita. Sedangkan pada pria, mereka yang terserang HPV berisiko menularkannya kepada perempuan, mempengaruhi pembuahan janin, hingga menyebabkan kutil kelamin dan kanker. Jadi, klaim bahwa vaksin HPV bisa menyebabkan kemandulan adalah hoax ya. Kemudian yang kedua, terkait kematian dan kanker. Ini adalah mengapa imunisasi HPV sangat penting, terutama dalam mencegah kanker serviks yang merupakan penyebab kematian kedua terbanyak pada perempuan di Indonesia. Bahkan keberhasilannya bisa mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 dosis pada anak perempuan di usia 9-13 tahun atau kepada anak perempuan di sekolah dasar kelas 5 dan 6 melalui program vaksinasi nasional. Mengapa diberikan pada usia semuda itu padahal mereka belum aktif secara seksual? Pemberian vaksin HPV pada usia pra-remaja perlindungannya lebih efektif ketimbang diberikan saat dewasa. Akan tetapi, hal ini bukan berarti wanita yang berusia di atas 25 tahun tidak efektif untuk melakukan vaksinasi ini ya. Pemberian vaksin di atas usia ini tetap direkomendasikan. Ketiga, kalau sudah menikah tidak perlu vaksin HPV. Vaksinasi, khususnya vaksin HPV ini, bisa dilakukan kapan saja meskipun seseorang sudah menikah atau sudah aktif secara seksual, termasuk bagi wanita yang memiliki resiko terpapar rendah seperti hidup dengan atau satu pasangan seksual. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa vaksin HPV telah membawa dampak besar dalam pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Infeksi dengan berbagai jenis HPV yang menjadi penyebab kanker serviks dan kutil kelamin ini menurun sebanyak 88% pada usia remaja perempuan, kemudian pada perempuan dewasa muda menurun sebanyak 81%, dan pada wanita yang sudah divaksinasi menurun sebanyak 40%. Yang keempat, HPV bukan hanya merupakan ancaman bagi kanker serviks pada wanita, tapi juga dapat menyebabkan penyakit serius lainnya, seperti kanker penis pada pria, serta kanker anus dan orofageal pada wanita dan pria. Selain itu, resiko terkena kanker pada area kepala dan leher juga meningkat akibat paparan HPV. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% kasus kanker pada area kepala dan leher pada pria disebabkan oleh HPV. Oleh karena itu, vaksinasi HPV menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit ini pada pria. Jadi, kabar yang keempat juga tidak valid kebenarannya ya. Oh iya, sebelum dan sesudah pemberian vaksin ini, ada hal khusus yang perlu dilakukan nggak sih dok? Sebelum kamu mendapat vaksin, dokter akan melakukan serangkaian pertanyaan dan screening kesehatan kamu, alergi, dan lain-lain. Kemudian, vaksin akan diberikan secara intramuskular atau melalui otot. Namun, jumlah dosis vaksinasi tergantung pada usia kamu.
Setelah mendapatkan vaksin, istirahatlah sejenak untuk menghindari kemungkinan efek samping. Dan ingatlah, vaksin HPV bukanlah satu-satunya langkah untuk mencegah penyakit ini. Tetap patuhi tindakan pencegahan lainnya seperti tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, seperti bergonta-ganti pasangan, kemudian gunakan kondom dan rutin melakukan pap smear. Jadi, mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kamu untuk informasi lebih lanjut tentang vaksin HPV.